Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang hikmah kesehatan dalam ibadah sholat dan puasa. Jadi tolong disimak dan didengarkan baik-baik. Yang pertama adalah sholat. Sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Sholat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti. Ternyata gerakan-gerakan sholat adalah gerakan paling profesional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, sholat adalah gudangnya obat dari sebagai macam penyakit. Itu adalah sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk memperlama gerakan ruku dan sujud, sebab dua gerakan ini dapat menggugurkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sungguh bila seseorang hamba berdiri buat sholat, seluruh dosanya dihadirkan dan juga diletakkan di atas pundaknya. Hingga tiap kali ia ruku dan juga sujud, dosa-dosa tersebut jadi berjatuhan. Jadi apabila kalian melakukan gerakan sholat ruku dan sujud, berlamalah melakukan ruku dan sujud agar dosa-dosa tergugurkan. Selain untuk menggugurkan dosa, sholat juga dapat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, dapat menenangkan hati, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sumber energi bagi jiwa. Tapi manfaat sholat tidak hanya berhenti sampai di situ. Manfaat gerakan sholat juga sangat mempengaruhi kesehatan fisik manusia. Nah, itu adalah gerakan sholat. Setiap satu rakaat sholat terdiri dari beberapa gerakan, dan ternyata setiap gerakan sholat tersebut memiliki manfaat tersendiri untuk kesehatan tubuh manusia. Jadi setiap gerakan-gerakan sholat itu memiliki manfaat tersendiri bagi tubuh manusia. Ya, kalian harus rajin melakukan sholat karena sholat sebagian dari olahraga juga. Nah, berikut ini beberapa manfaat gerakan sholat bagi kesehatan manusia. Diperhatikan dan ditulis atau buat ringkasan tentang materi yang Bapak sampaikan ini ya. Oke. Gerakan yang pertama adalah gerakan takbiratul ihram. Gerakan ini dilakukan dengan cara mengangkat kedua tangan sampai posisi tangan sejajar dengan bahu atau daun telinga. Manfaat gerakan sholat untuk kesehatan di takbiratul ihram ini dapat memperlancar aliran darah dan getah bening dalam tubuh. Selain itu, juga dapat memperkuat otot bagian tangan, dikarenakan gerakan mengangkat tangan yang dapat meregangkan otot bagian tangan. Itulah manfaat gerakan takbiratul ihram bagi tubuh kita atau anggota anatomi manusia. Berikutnya gerakan berdiri. Manfaat gerakan berdiri dalam sholat ini bisa melatih postur tubuh yang tegak dan lurus. Ini bisa mendapat positif terhadap bentuk dan kondisi tulang tubuh agar tampak lebih indah. Posisi kaki yang terbuka selebar jarak antara kedua bahu dengan tumit mengarah keluar bisa mencegah terjadinya keseleo atau kaki terkilir. Itulah manfaat gerakan berdiri dalam sholat. Kita ke berikutnya adalah gerakan ruku. Manfaat postur ini menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Jadi ruku itu latihan kemih, menekan saluran kemih
Gunanya untuk apa? Untuk mencegah gangguan prostat pada manusia. Berikutnya ada gerakan iktidal. Bangun dari ruku, tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Iktidal adalah variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Gerakan ini merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan menjadi lancar. Itu adalah manfaat iktidal bagi organ-organ pencernaan. Gerakan selanjutnya adalah gerakan sujud. Gerakan ini dilakukan dengan cara meletakkan bagian kepala ke alas lantai hingga dahi dan ujung hidung menyentuh alas lantai. Sementara itu, jari-jari kaki dibengkokkan dan kedua telapak tangan juga menyentuh alas lantai, sehingga aliran darah ke kepala akan mengalir dengan optimal. Bahkan, gerakan sujud yang mengalirkan darah lebih lancar ke otak juga berdampak positif bagi daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan kognitif lainnya. Itulah manfaat gerakan sujud dalam sholat untuk kesehatan tubuh manusia. Berikutnya ada gerakan duduk. Gerakan duduk di mana pantat dan paha bertumpu pada bagian kaki bawah. Hal ini akan menyebabkan otot kaki menekan sehingga peredaran darah akan terpompa lebih maksimal. Jika dilakukan secara teratur, gerakan duduk dalam sholat ini dapat mencegah penyakit linu atau nyeri pada bagian kaki. Itulah manfaat gerakan duduk dalam sholat. Gerakan salam. Gerakan ini dilakukan dengan sederhana, yaitu hanya memutar ke kanan dan ke kiri hingga melihat ke belakang. Sekali saja, namun demikian, jika dilakukan dengan benar akan membuat otot di bagian leher akan lebih terlatih dan kencang, dan peredaran darahnya juga akan lancar. Relaksasi otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Inilah manfaat gerakan salam dalam gerakan sholat untuk kesehatan anatomi tubuh kita. Hal yang tak kalah penting dari menunaikan ibadah sholat adalah kebersihan yang terjaga. Sebelum menunaikan sholat, seorang muslim harus mengambil air wudu untuk bersuci. Artinya, manfaat gerakan sholat sangatlah baik untuk kesehatan dan juga kebersihan tubuh seseorang secara umum. Namun, ternyata sholat harus dilakukan dengan khusyuk dan tidak terburu-buru untuk bisa mendapatkan manfaat spiritual juga fisik dari gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Karena gerakan sholat itu banyak sekali manfaatnya dalam kesehatan tubuh. Ya, kalian melakukan sholat termasuklah melakukan olahraga, apalagi melakukan 5 waktu. Begitu sempurna manfaat sholat bagi kehidupan kita. Selain mendapatkan pahala, sholat juga akan membuat tubuh kita jauh lebih sehat tanpa kita harus melakukan pekerjaan yang melelahkan. Justru, sholat akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa dalam hidup kita. Itulah manfaat gerakan-gerakan sholat dalam kesehatan tubuh anatomi kita atau kesehatan pergerakan dimulai dari pencernaan, peredaran darah, otot-otot, dan persendian. Berikutnya kita ke manfaat puasa bagi kesehatan. Apa sih manfaat puasa bagi kesehatan kita? Ternyata dalam berpuasa itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menyehatkan jantung, menurunkan resiko kanker, mengurangi resiko terinfeksi penyakit, mendapatkan berat badan yang ideal, kemudian membersihkan racun di tubuh, dan yang terakhir adalah meningkatkan kontrol gula darah. Itulah manfaat melakukan berpuasa dalam kesehatan kita.
Ternyata menahan lapar dan haus selama berjam-jam saat puasa bisa memanfaatkan bagi kondisi kesehatan tubuh. Puasa sudah lama terbukti bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat. Bahkan puasa disebut bisa memberi dampak bagi secara psikis. Bagi umat Islam, puasa merupakan sebuah ibadah yang wajib dijalani tiap hari selama bulan Ramadan. Agar berpuasa dapat berjalan lancar, ada beberapa fakta kesehatan yang harus diperhatikan. Orang yang menjalankan puasa disebut lebih mampu dalam mengatasi stres dan depresi. Itu merupakan dampak dari belajar mengendalikan diri selama berpuasa. Selain itu, berpuasa juga bisa memberi manfaat sehat lain untuk tubuh. Simak selengkapnya manfaat puasa untuk kesehatan diri di sini. Tidak asal puasa, tapi puasa sehat yang bermanfaat. Tadi sudah disinggung kalau puasa memilih banyak manfaat untuk kesehatan, namun tentu saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapat manfaat tersebut. Pasalnya, puasa yang tidak dilakukan dengan benar malah bisa membawa dampak buruk. Saat berpuasa, tubuh akan mengalami perubahan dan proses adaptasi. Ini berkaitan dengan pentingnya sahur sebelum puasa. Tubuh membutuhkan waktu sedikitnya 8 jam untuk menyerap nutrisi dari makanan terakhir. Artinya, tubuh mampu berpuasa bila diberi asupan terlebih dahulu, yaitu melakukan sahur. Maka dari itu, sangat penting untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat dan kaya nutrisi saat makan sahur. Tubuh manusia membutuhkan asupan berupa karbohidrat, protein, serat, lemak, vitamin, dan mineral, serta gula sebagai sumber energi utama. Jangan lupa, penuhi juga asupan cairan tubuh dengan mengkonsumsi cukup air putih saat sahur. Nah, kalau sahurmu sudah oke, begitupun menu sahurnya. Selanjutnya, kamu bisa mendapatkan manfaat dari berpuasa. Yang pertama itu adalah menyehatkan jantung. Manfaat berpuasa adalah menyehatkan jantung. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berpuasa sebulan sekali memilih resiko 58% lebih rendah terkena penyakit jantung dibandingkan mereka yang tidak menjalani puasa. Selain itu, ada juga beberapa penelitian yang menyatakan bahwa berpuasa dapat mengurangi resiko insulin yang memicu diabetes. Namun demikian, masih perlu dilakukan penelitian lebih menyeluruh. Ingatlah bahwa untuk menjaga kesehatan jantung, faktor-faktor lain seperti pola makan dan olahraga teratur berperan besar. Itulah manfaat melakukan puasa untuk menyehatkan jantung. Berikutnya adalah mengurangi resiko kanker. Selama berpuasa, laju pembelahan sel dalam tubuh akan berkurang seiring faktor pertumbuhan yang menurun akibat terbatasnya asupan. Meski masih perlu diteliti lebih lanjut membuktikan bahwa hal ini mampu mengurangi resiko kanker, namun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah kondisi tersebut berlaku pada manusia. Itulah manfaat puasa untuk mengurangi resiko kanker. Kita ke berikutnya, mengurangi resiko terinfeksi penyakit. Nah, tentunya puasa juga mengurangi resiko terinfeksi penyakit. Jika diiringi dengan pola makan sehat, puasa bisa membantu menjauhkan berbagai penyakit. Rutin berpuasa dengan benar dapat membantu memperbaiki kondisi radang sendi, radang usus besar, dan penyakit kulit seperti ekstrim dan psoriasis. Itu adalah manfaat mengurangi resiko terinfeksi penyakit dalam melakukan puasa.
Berikutnya, mendapatkan berat badan ideal. Manfaat puasa berikut ini. Nah, pembakaran lemak menjadi energi membantu mengurangi berat badan dan tingkat kolesterol. Penurunan berat badan akan berdampak baik untuk mengendalikan diabetes dan tekanan darah. Di sisi lain, berat badan memang akan turun jika Anda tidak makan dan tidak mendapat asupan kalori selama berpuasa. Namun, bisa kembali naik begitu Anda berbuka puasa. Hal ini karena ketika berpuasa Anda kehilangan cairan, bukan berat badan substansi. Terlebih ketika berbuka puasa Anda justru melampiaskan nafsu makan. Nah, mendapatkan berat badan ideal apabila kita berbuka puasanya bisa biasa-biasa saja, tapi tidak melakukan buka puasa dengan cara balas. Membersihkan racun di tubuh. Puasa bisa membersihkan racun di dalam tubuh kita. Perlu Anda ketahui bahwa makanan yang menumpuk di dalam tubuh dan dibiarkan mengendap terlalu lama bisa berubah menjadi racun berbahaya. Racun ini bisa mengakibatkan berbagai penyakit baru seperti penyakit yang menyerang hati dan ginjal, yang pada akhirnya bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Terbakar sehingga tubuh akan terhindar dari racun yang berbahaya. Tubuh yang terhindar dari racun yang akan terhindar dari penyakit berbahaya lain dan sistem kekebalan tubuh pun bisa terjaga. Itulah manfaat berpuasa adalah membersihkan racun di dalam tubuh kita. Berikutnya adalah meningkatkan kontrol gula darah. Dengan berpuasa, kontrol gula darah kita akan berkurang atau menurun. Salah satu manfaat puasa adalah mampu mengontrol gula darah. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa puasa dapat meningkatkan kontrol gula darah yang bisa sangat berguna bagi mereka yang berisiko diabetes. Itulah manfaat berpuasa untuk meningkatkan kontrol gula darah. Satu penelitian pada 10 orang dengan diabetes tipe 2 menunjukkan bahwa puasa intermiten jangka pendek secara signifikan menurunkan kadar gula darah. Sementara itu, ulasan lain menemukan bahwa puasa intermiten dan puasa alternatif sama efektifnya dengan membatasi asupan kalori dalam mengurangi resistensi insulin. Jadi berpuasa itu bisa meningkatkan kontrol gula darah. Mungkin hanya ini saja yang bisa Bapak jelaskan dan sampaikan. Tugas kalian adalah meringkas materi apa yang Bapak sampaikan ini, ya, tulis di buku seringkas-ringkasnya mungkin mengenai manfaat gerakan sholat dan puasa. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.